Pewaris terakhir sang presiden. Bab 45. Rencana pernikahan. Sekarang kalian berdua tidak bisa menghindar lagi. Seorang perempuan Parubaya menatap mereka sambil tersenyum. Tolonglah Melati sayang. Ini semua aku lakukan demi masa depan kita berdua nantinya. Nando masih memegang erat tangan Melati di atas meja. Baiklah, aku akan mencoba membantumu, tetapi aku tidak bisa janji ini bisa berhasil atau tidak. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar pengertian sayangku. Sama-sama. Ada baiknya aku pergi sebelum ada orang yang melihat kita dan melaporkan pada Rikar. Tidak usah ada yang melaporkan. Aku sudah ada di sini, mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Seorang pria Parubaya berdiri di belakang Melati. Rikar? Nando dan Melati bersamaan dengan kedua mata terbuka melihat kehadiran Rikar di sana. Ternyata selama ini kamu menyembunyikan semua ini dengan rapi. Aku sungguh tidak menyangka kalau orang yang selama ini hidup bertahun-tahun denganku tega melakukan ini semua. Sayang, ini tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat dan dengar. Ini hanya kesalahpahaman saja. Melati berdiri dan mencoba memegang punggung Rikar. Lepaskan Melati. Rikar menepis tangan Melati. Ada baiknya kamu duduk dulu, biar kami berdua jelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Melati masih mencoba menenangkan Rikar. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Melati memberi kode pada Nando agar dia ikut membantunya memberi penjelasan pada Rikar. Tenanglah Rikar, betul kata Melati. Semua yang kamu lihat dan kamu dengar tidaklah seperti yang kamu pikirkan. Duduklah dulu biar kita bicara baik-baik. Nando yang kini angkat bicara. Kalian berdua sama saja. Sungguh tega kalian berbuat hal seperti ini di belakangku. Dari arah belakang, seorang perempuan Parubaya datang menghampiri mereka sembari bertepuk tangan. Sungguh drama yang sangat mengharukan. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Nyonya Elin yang saat itu berdiri di samping Rikar. Ini semua pasti ulahmu. Kamu memberi laporan pada Rikar kalau kami memiliki hubungan spesial, bukan? Benar, aku yang melakukannya. Ingat Melati dan kamu Nando. Sepandai-pandainya kalian menutupi semua ini, lambat laun semuanya pasti akan terbongkar. Tuhan itu maha adil dan selalu membuka tabir di waktu yang tepat. Dan hari ini Tuhan sudah memperlihatkan pada Rikar kelakuan kalian selama ini di belakangnya. Nyonya Elin menatap mereka saling bergantian. Nando dan Melati sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua perbuatan mereka selama ini sudah diketahui Rikar. Melati, mulai hari ini kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semua berkas ke pengadilan akan diurus sekretaris Leon secepatnya. Sayang, kamu jangan bercanda. Semua bisa kita bicarakan dengan baik. Elin, semua ini karena ulahmu. Kenapa menyalahkanku? Kamu yang berbuat, tetapi kamu melimpahkan kesalahan kepadaku. Bagaimana ceritanya? Andai saja kamu tidak melaporkan kami pada Rikar, ini tidak akan mungkin terjadi. Dan semuanya akan tetap baik-baik saja. Astaga orang ini. Nyonya Elin hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudahlah Melati, keputusanku sudah bulat. Dan kamu Nando, semua sahamku yang ada di perusahaanmu akan aku ambil kembali. Tatap Rikar pada Nando. Rikar, ini tidak adil. Kamu jangan menyangkut pautkan masalah pribadi dan bisnis. Protes Nando lalu berdiri dari tempat duduknya. Ada sebab, pasti ada akibat. Lagian itu adalah sahamku dan aku berhak untuk mengambilnya kembali.
Ayo Elin, kita pergi. Ajak Rikar pada Nyonya Elin. Baik, sekarang kalian berdua bersenang-senanglah, karena sebentar lagi semua yang kalian rencanakan selama ini akan sirna oleh perbuatan dan tingkah kalian sendiri. Nyonya Elin berbalik dan melangkah mengikuti Rikar keluar dari dalam kafe tersebut. Bagaimana ini Nando? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melati kembali duduk di atas kursi sambil menyangga kepalanya dengan kedua buah tangannya. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua rencana yang selama bertahun-tahun lamanya kita rancang hilang sekejap mata. Balas Nando dengan tatapan kosong. Sementara itu, Rikar dan Nyonya Elin menuju ke arah kediaman Abraham. Nyonya Elin yang menyetir saat itu melihat keadaan Rikar yang kurang baik setelah peristiwa tadi di kafe. Setibanya di mansion, keduanya segera keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam. Apa Abraham ada? Tanya Nyonya Elin pada seorang pelayan yang kebetulan sedang melintas bersama dengan temannya. Tuan Abraham ada di ruang tamu bersama Nyonya Maya, Tuan Davan, dan Tuan Rico. Apa Nyonya mau saya panggilkan mereka? Tidak usah, biarkan kami menemuinya sendiri. Kalian lanjutin lagi pekerjaan kalian. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Kedua pelayan tersebut meninggalkan Nyonya Elin dan Rikar di sana. Kembali Nyonya Elin dan Rikar melanjutkan langkah mereka hingga keduanya tiba juga di ruang tamu di mana sudah ada beberapa orang di sana sedang berbincang. Melihat kedatangan Nyonya Elin dan Rikar, semuanya sontak berdiri menyambut kedatangan mereka. Dedi, Bibi, kenapa tidak bilang-bilang dulu kalau kalian mau datang kemari biar kami membuat hidangan kesukaan kalian? Abraham mendekati Rikar yang sepertinya kurang bersemangat saat itu. Kami kebetulan lewat. Hari ini biarkan Rikar tinggal sementara waktu dengan kalian. Seketika Abraham menatap ke Ramaya dan Rico. Memangnya apa yang telah terjadi pada Dedi? Dan kemana Momi? Kenapa kalian tidak bersamanya? Biarkan kami duduk dulu. Maaf, silakan. Abraham mempersilakan keduanya untuk duduk. Hari ini, aku dan Rikar bertemu dengan Nando dan Melati di sebuah kafe. Selama ini mereka menjalin hubungan di belakang Rikar. Setelah menguasai semua harta kalian, mereka berencana untuk menikah. Nyonya Elin mengeluarkan handphonenya dan memutar beberapa video yang dia rekam saat berada di grafik grup waktu itu. Semuanya terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau kedua orang itu tega melakukan hal yang kurang terpuji. Jadi, apa selanjutnya yang akan Dedi lakukan? Tanya Abraham. Sebelum pria berbaya itu menjawab, tampak dia menarik napas dalam-dalam dan menghempaskannya dengan sangat lembut. Aku akan menyuruh sekretaris Leon mengurus semuanya, dan besok pagi aku akan ke pengadilan untuk menyerahkan semua berkas-berkas yang kami butuhkan. Kalau itu sudah menjadi keputusan Dedi, Bram hanya bisa mendoakan yang terbaik. Abraham mengusap punggung Rikar untuk memberinya semangat. Lama mereka terdiam, hingga akhirnya kembali Rikar angkat bicara. Bram, Maya, Elin, dan juga Davan, maafkan aku karena selama ini aku sudah berbuat tidak adil pada kalian. Karena perbuatanku selama ini membuat hubungan keluarga kita terpecah satu dengan yang lain. Mungkin dengan peristiwa ini, Tuhan menegurku atas apa yang selama ini aku lakukan pada kalian. Rikar menunduk, butiran air matanya menetes di atas lantai membentuk bola-bola kecil. Sudahlah Dedi, semuanya sudah terjadi. Kita lupakan semua dan mulai hidup yang baru.
Kembali Abraham mengusap lembut punggung Rikar. "Terima kasih," belas Rikar dengan suara parau. "Baiklah, karena semuanya sudah berkumpul di sini, maka ada hal penting yang ingin aku sampaikan pada kalian. Bulan depan, aku dan Maya berencana mengadakan pesta pernikahan. Jadi diharapkan kesediaannya membantu kami dalam hal ini," ucap Abraham yang saat itu sedang berdiri. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.